Halo smart people, ketemu lagi di Komando Komentar Nando. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat. Kali ini saya mau membahas masalah penggunaan sosial media. Sekarang ini udah banyak ya, dengan berkembangnya teknologi, sudah banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk posting foto, posting video, bahkan sampai update status. Intinya, yang namanya sosial media ini dijadikan ajang curcol, ajang curhat, bahkan sampai secara tidak langsung dijadikan ajang pamer. Nggak ada yang salah dengan itu semua, bisa positif, bisa negatif. Yang penting bagaimana Anda menyikapi konten tersebut. Nah, saya paling senang kalau misalnya ngelihat orang yang punya account, yang punya sosial media, followersnya banyak, tapi konten-kontennya itu kreatif, edukatif, dan informatif. Tapi sebaliknya saya paling jengkel kalau misalnya ngelihat orang yang isinya, the followersnya banyak, terus isinya nggak berbobot dan tidak mendidik. Zaman dulu kan beda ya dengan zaman sekarang. Generasi yang dulu, generasi saya ke atas. Khususnya di bidang entertainment yang namanya public figure, itu adalah mereka yang memiliki skill dan mereka yang memiliki karya. Itu bisa kelihatan banget kok, siapa-siapa orangnya itu aja. Nah, dengan berkembangnya sosial media sekarang ini kan semua punya platform, nggak harus tampil di TV. Yang penting kamu kreatif, kamu bisa bikin konten, kamu bisa jadi selebgram dengan followers yang beribu-ribu sampai berjuta-juta, entah itu followersnya beneran atau belian. Yang penting sekarang kalau bisa kita search, kalau kita nggak tahu ini orang siapa sih kok, tapi tulisannya public figure, ya banyak banget. Nggak masalah sih dengan itu semua. Yang penting konten-konten yang kita isi, yang kita bikin itu menjadi hal-hal yang positif untuk banyak orang, bukan merugikan orang lain. Saya paling sebel ya, apalagi kalau misalnya ngeliat konten-kontennya tuh yang isinya kasih nasi bungkus lah, isinya sampah, atau makan mie instan pakai deterjen. Come on dong, itu yang melihat konten kamu kan bukan cuma orang dewasa, tapi kan banyak anak-anak juga. Tapi saya paling seneng kalau misalnya ngelihat orang yang punya konten itu isinya informatif, edukatif. Contoh, kalau misalnya dia suka traveling, dia foto-foto, dia posting video kegiatan dia selama di sana, itu kan secara tidak langsung kan informatif ya. Di luar sisi pamer, saya tidak membicarakan sisi pamer, ini kita ambil sisi positifnya. Bisa memberikan wawasan kepada banyak orang. Kalau yang belum pernah misalnya dia jalan-jalan ke Eropa, terus dia foto-foto di Eropa, kan memberikan wawasan. Oh, di Eropa seperti ini, ada tempat jalan-jalan kayak gini, ada tempat foto-foto kayak gini, ada makanan-makanan kayak gini. Ataupun misalnya orang ngisi kontennya itu tentang kuliner, kan kita juga dapat informasi mau makan enak. Kalau kita lagi di suatu kota, kita bisa makan enak di mana. Ataupun misalnya dia foto lagi di tempat yang instagramable, kan memberikan informasi pada kita juga. Oh, kita pergi ke situ yuk buat foto-foto yang keren kayak dia itu loh. Ya, kan keren banget kalau gitu. Tapi masalahnya gini, orang Indonesia itu kan nggak suka konten-konten yang berbobot, konten-konten yang informatif, yang edukatif. Lebih suka konten-konten yang ngeprank lah, ngerjain orang, yang intinya yang I don't know, itu yang buat saya sih nggak banget gitu loh. Senang banget tuh kayak gitu. Dan akhirnya ini memicu untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini membuat konten-konten yang kayak gitu. Supaya apa? Supaya dapat followers lebih banyak, supaya bisa dapat subscriber lebih banyak, supaya bisa likes-nya dapatnya lebih banyak, supaya bisa pansos dan lain-lain. Sometimes ya masalah-masalah kecil diangkat gitu yang nggak berguna buat apa. Ayo smart people, be smart, ya kan. Dan lagi yang paling saya miris gini, kalau saya punya temen, dia suka curhat di update status, kesel ya bacanya. Mau kasih tahu, takut tersinggung, nggak dikasih tahu tapi teman sendiri, tapi kok kayaknya, gregetan gitu kan, diumbar gitu loh kehidupan pribadinya. Kadang-kadang curhat, I'm tired, atau lagi bokeh, atau lagi apa, kan. Aduh, nggak perlu semua orang tahu kan. Pernah ada bilang sama saya kalau orang kayak gitu itu menunjukkan sisi kerapuhan dia. Lebih baik kan kita diem, nggak upload kehidupan pribadi kita di update status atau sosial media lainnya. Konten-konten yang ringan, yang isinya foto-foto, kan nggak apa-apa. Jadi orang lain nggak perlu tahu kesusahan kita apa. Apalagi kalau misalnya ada orang yang lagi berantem sama seseorang, and then dia posting di status, wah si A ngeselin, bla 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 bla. Kalau berani ngomong di depan dong, jangan di belakang gue. Dia sendiri nggak berani ngomong sama orangnya, langsung labrak dong. Selesain. Lu bener ada ngomong ini sama gue, selesain. Kan gak harus berantem.
Nah, ini keluar jadi akhirnya satu Jakarta jadi tahu, satu Indonesia jadi tahu. Secara nggak langsung bikin dirinya kayak badut akhirnya jadi tontonan. Wah, lucu-lucu deh kalau misalnya melihat penggunaan sosial media. Jadi kita juga bisa lihat ya karakter orang itu seperti apa dengan cara dia menggunakan sosial medianya. Ada juga orang yang tipenya so tau. Ada berita terbaru langsung posting. Padahal dia juga nggak tahu itu kebenarannya seperti apa. Akhirnya jadi hoax supaya pengen kelihatan paling up to date masalah berita. Kalau memang belum tahu kebenarannya, baca dulu beritanya, source-nya gimana, benar nggak, akurat nggak. Jangan cuma baru dengar sepihak, udah langsung diposting, di broadcast ke teman-teman yang lain. Akhirnya menimbulkan error dalam informasi. Kadang-kadang ada suatu kecelakaan, dia di tempat kejadian, ini dia videoin, korbannya diposting loh, lagi berdarah-darah, lagi luka. Aduh, kamu tuh gimana sih? Emang gak lihat ya penderitaan orang itu lagi sengsara, ini kamu bagikan dia, mukanya lagi jelek-jeleknya, lagi banyak darah, ini diposting. Kan gak pantas ya? Cukup berikan informasi kan bisa, oh terjadi kecelakaan, tapi orang ini jangan sampai di videoin dong. Gimana kalau misalnya keluarga kamu sendiri yang kayak gitu? Nah, apalagi nih, kalau beberapa tahun lalu kan terjadi pengeboman si teroris, dan banyak orang-orang yang posting korban-korban yang kena bom, akhirnya menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan teror. Kamu sadar gak sih, itu tujuan dari teroris itu seperti itu, menebarkan teror. Jadi kalau misalnya kamu posting isi dari korban-korban tersebut, itu kan secara gak langsung menimbulkan ketakutan, menimbulkan kepanikan. Ya berhasil lah si teroris itu, ya gak sih misinya? Ayo dong smart people, dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya handphone kamu, berarti otak kita juga harus makin berkembang, awareness kita juga harus makin berkembang. Ya mungkin hal-hal tersebut gak disadari ya, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka pikiran smart people untuk lebih bijaksana lagi memakai handphone dan sosial media Anda.